Kan? Nggak ada air. Dua lapak pedagang buah pepaya di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, Kamis sore hangus terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan serta alat seadanya agar tidak merambat ke lapak lainnya. Beruntung, api dapat segera dipadamkan. Petugas yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Kamis sore, kepulan asap tebal menyelimuti unit di lantai 2 Tower E2, Rumah Susun Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. 10 unit mobil pemadam dengan 40 petugas Gul Karmat dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang sudah merambat dan meluluhlantahkan seisi rumah. Diketahui, kebakaran yang terjadi saat rumah ditinggal penghuninya ini diduga dipicu korsleting listrik dari kipas angin yang masih menyala. Akibat peristiwa ini, seorang warga dilarikan tim medis ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri saat mengeluarkan barang-barang dari lantai 2. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 10 rumah pertokoan hangus terbakar di Desa Krueng Panyang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Suasana panik menyelimuti korban dan warga sekitar yang mencoba menyelamatkan diri serta harta benda mereka dari amukan si jago merah. Sumber api diduga berasal dari satu unit genset. Akibatnya, 8 unit ruko berkonstruksikan kayu hangus terbakar, sementara 2 unit ruko berkonstruksikan permanen masih terselamatkan. Dugaan api berasal dari genset. Ini masih dugaan, Pak. Masih dugaan api berasal dari genset. Saat ini yang sudah terdata jumlah daripada kakak yang terdampak dari kebakaran ini sebanyak 10 kakak dengan jumlah jiwa sementara yang terdata 34 jiwa. Berapa ruko yang terbakar? Sekitar 10 ruko. 7 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Para korban sementara diungsikan di musola setempat karena tempat tinggal yang hangus terbakar. Dari Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Untuk pertama kalinya, produser dan sutradara film Vina sebelum 7 hari diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usai diperiksa selama hampir 8 jam, Anggi Umbara keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sedikitnya ada 20 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik kepada Anggi. Dirinya berharap usai digelarnya pemeriksaan kali ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam dapat menemukan titik terang. Perbuatan gue seperti apa sampai akhirnya seperti apa, itu doang sih. Berapa pertanyaan? Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak, 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 30? 20 lebih. 20 lebih. 30-an lah. Itu inti poin apa aja, Mas? Poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Oh, lebih ke detail filmnya. Pembuatan filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya apa? Beda. Dia produser beda penyidik sih. Tapi kayak kalau produser mungkin lebih ke
formalitasnya, administrasi segala macam. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Dan karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh, kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV, jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Yang saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga syuting dikasih. Ya, mereka mempertanyakan itu dan semoga membantu lah. Berarti sebagian itu memang hasil CCTV syuting lah. CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih, ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Sebelumnya, didampingi oleh penasihat hukumnya, Diraj Kalwani dan Anggi Umbara tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 12.30. Kedatangan mereka guna memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Diketahui Anggi menerima surat pemanggilan sebagai saksi pada 3 Juni 2024. Ini pertama atau seperti apa? Kuasa hukum Peggy, Mohtar Effendi, mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Kamis sore. Kedatangan kuasa hukum Peggy alias Perong ini bertujuan meminta berkas salinan perkara yang sedang disusun oleh petugas Ditreskrimum. Tak hanya itu, dirinya juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap Peggy Setiawan. Diketahui rencananya pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat akan melakukan tes psikologi terhadap Peggy dan keluarga pada Sabtu mendatang. Tadi berdasarkan informasi yang kami. Jadi hari ini agenda kita ini ada 4. Yang pertama adalah mengajukan surat penangguhan penahanan. Alhamdulillah sudah diterima oleh pihak kepolisian, ya. Surat tanda terimanya pun sudah kita pegang. Kemudian yang kedua adalah meminta salinan BAP sesuai dengan yang sudah pernah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini salinan BAP belum bisa, ya, belum ada ini. Berarti memang kita ini diuji kesabarannya lah. Untuk bagaimana caranya tim kuasa hukum Peggy ini menerima kenyataan yang ada nih, bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Kemudian yang ketiga ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama, bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy, ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Nah termasuk PS-nya sendiri, kalau tadi saya dengar seperti itu, jadi ada 3 nanti yang hari Sabtu akan dites psikologinya, PS, ibunya sama bapaknya. Nanti sekitar estimasi waktu sekitar jam 9. Jadi ya syukur kalau nanti rekan media bisa terus mengikuti perkembangan ini ya. Kemudian yang keempat, hari ini sebetulnya kami mau bertemu dengan PS karena kebetulan ini kan hari Kamis. Hari Kamis ini adalah jadwal besuk untuk para tahanan. Kan itu ya. Apa tujuannya kami mau ketemu PS? Untuk mengklarifikasi tentang berita yang beredar sekarang, bahwa katanya kalau rekan-rekan lihat di stasiun TV itu ada perdebatan ya antara bapaknya PS ya, tentang ada 2 orang yang datang ke PS. Sejak 3 minggu kasus pembunuhan disertai pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat, keluarga Vina nyaris tak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marliana, kakak Vina, di rumahnya di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat. Satu-satunya komunikasi dengan ayah Eki, Rudiana, terjadi pada tahun 2016 lalu saat 8 pelaku ditangkap. Marliana mengaku sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran tidak ada respon dari pihak keluarga Eki. Padahal,
Komunikasi antara kedua pihak keluarga korban bisa membantu mempercepat perkembangan kasus ini. Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Sebelumnya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka ingin meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Dalam hal ini, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Kurang terhadap begitu care terhadap perkara ini Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan khusus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan, tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron, bukan Peggy yang kami bela sekarang. Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebutkan DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa bisa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum, tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR kita ada di tengah ya, sudah lihat nanti seperti apa ya, ini apakah kuat atau tidak ya, dan nanti teman-teman kepolisian juga akan terus bekerja. Sebelumnya Peggy Setiawan ditetapkan sebagai DPO kasus Vina yang buron selama 8 tahun. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Indra Purnama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, apa saja faktor yang menyebabkan kuasa hukum Peggy menekan agar digelar perkara khusus? Berikut potongan dialog tim kuasa hukum Peggy Muhtar Effendi dan juga praktisi hukum Razman Arif Nasution bersama rekan saya Davi Pratama dalam program iNewsroom. Mohon maaf Bung Razman ya, saya ingin mempertanyakan legal standing Bung Razman itu dalam kasus Peggy ini apa? Itu yang pertama. Karena dari beberapa pernyataan Bung Razman di beberapa media selalu tendensius memojokkan klien kami, Peggy Setiawan alias PS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bung Razman pelajari berkas persidangan tahun 2017, ya, dari dakwaan jaksa, memang disebutkan ada nama Peggy, tapi bukan Peggy Setiawan. Itu adalah Peggy alias Peron. Kemudian beberapa terdakwa mencabut pernyataannya dengan alasan bahwa mereka membuat BAP di bawah tekanan. Dari 23 saksi fakta persidangan tentunya, tidak ada satupun yang menyebut Peggy Setiawan. Ingat itu. Kemudian yang dari 2 saksi BAP juga tidak menyebut nama Peggy Setiawan. Baik. Dari 21, tunggu dulu. Mohon maaf, biasa jelas dulu ya. Ya, silakan. Dari 21 bukti tertulis tidak ada satupun yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Dari 24 barang bukti tidak ada satupun yang mengarah ke Peggy Setiawan. Nah, kemudian kenapa
pada saat persidangan BAP yang dibuat oleh para terdakwa dicabut oleh para terdakwa, tetapi kemudian majelis hakim memberikan putusan dengan tetap mencantumkan 3 DPO yang nyata-nyata di dalamnya juga tidak ada nama Peggy Setiawan. Kenapa saya bilang Bung Rajwan terlalu tendensius? Karena di satu sisi Bung Rajwan memojokkan klien kami yang belum terbukti kesalahannya, belum terbukti secara hukum, tapi juga Bung Rajwan mengaitkan ya identitas orang tuanya dengan klien kami. Itu kan sangat terlalu tendensius kalau menurut saya ya. Saya kira kalau pertanyaan Anda itu justru itu sangat tendensius buat saya. Nah, yang paling penting bagi saya bukan saya memojokkan saudara Peggy. Saya kan pernah bilang, saya siap bantu, saya akan dukung kita memastikan perkara ini. Bahwa kalau memang benar bukan Peggy pelakunya, maka tindak polisinya. Tapi kalau dia benar pelakunya, maka proses Peggy-nya. Itu saja kepentingan saya. Saya tidak mau kita gaduh di mana-mana, ribut bertengkar. Kenapa? Karena saya ingin tahu bahwa film ini seperti apa. Anda tahu ya bahwa beberapa poin yang saya sampaikan itu sudah berjalan di kepolisian. Dan data yang saya terima itu bukan pesanan dari kepolisian. Saya saja dilaporkan oleh banyak orang di kepolisian, saudara tahu itu. Tetapi saya memakai jalur yang benar. Kenapa? Saya memakai jalur kalau saya tidak puas dengan proses penyidikan terhadap penyidik, saya laporkan ke Propam, saya laporkan Irwasum, cek surat saya, puluhan surat saya di sana. Yang terpenting bagi saya adalah kalau ditanya, saya tidak memojokkan orang tuanya. Saya melihat Anda kan orang hukum. Alat bukti itu 5, di antaranya salah satu poinnya adalah petunjuk. Nah, saya melihat perubahan identitas, nama, kakak dari orang tuanya yang begitu lugu kelihatan membuat saya curiga bahwa dia termasuk orang yang menyembunyikan anaknya. Rangkaian itulah yang saya lihat. Kemudian masalah Anda bilang nama, kalian keberatan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Nah, saya sekarang kembalikan, Anda tahu nggak bahwa Peggy itu berubah nama di Bandung dengan nama Robi, diakui oleh Lucy kakaknya, diakui. Tunggu dulu. Bung Rajwan terlalu tendensius terhadap klien kami. Kan Anda bilang tadi keberatan Peggy bukan Peggy Setiawan tapi Peggy Peron. Nah, sekarang saya tanya, di Bandung itu nama Peggy itu berubah menjadi Robi. Kenapa Anda tidak keberatan dengan itu? Logika berpikir jangan dibalik-balik. Dijawab, Bang Muhtar, silakan. Bang Muhtar dijawab. Baik. Iya. Nah, kenapa saya menanyakan legal standing Bung Rajwan? Di media, Bung Rajwan menyampaikan sebagai PH-nya Yosi Ahdian. Ya. Saya tahu itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, Yosi Ahdian itu kan memang PH daripada orang tua Eki dengan orang tua Vina. Berarti benar ya dia pengacaranya, benar ya? Benar PH-nya ya? Tunggu dulu, saya juga nggak nyangka tadi. Ya, dipercepat, Bang Muhtar, silakan. Bukan saya sanggah, memastikan aja Bapak. Nah, ini 2016 Yosi Ahdian itu adalah PH daripada orang tua almarhum Eki dan orang tua almarhumah Vina. Baik. Pak, kasus ini sudah selesai dengan diadakannya atau diterbitkannya putusan hakim atau putusan pengadilan. Aksi mendesak revisi peraturan KPU oleh ratusan mahasiswa Papua di Jakarta juga berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu lantaran masa kesal tidak bisa berorasi di depan kantor KPU. Kericuhan seketika pecah saat pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek dan Forum Orang Asli Papua melakukan aksi pemblokiran Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Seluruh pengendara roda 2 dan 4 termasuk bus Transjakarta yang akan melintas harus tertahan karena diblokade massa.
Sempat terjadi ketegangan saat petugas kepolisian berusaha membuka jalur agar para pengendara dapat melintas. Namun massa kesal tetap bertahan melakukan pemblokiran jalan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan mahasiswa dan pemuda Papua terhadap KPU agar segera merevisi peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Massa menuntut seluruh kepala daerah mulai dari wali kota hingga gubernur dijabat oleh putra asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kami hari di tempat ini meminta kepada KPU untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan proteksi hak orang asli Papua di dalam pilkada nanti. Jadi gubernur, bupati, wali kota harus orang asli Papua. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Otsus dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Itu. Sehingga kami datang ke sini supaya KPU mengeluarkan regulasi khusus di Papua dari Sorong sampai Merauke berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan kesempatan kepada orang asli Papua, gubernur, bupati dan wali kota harus orang asli Papua. Meski KPU telah menerima perwakilan massa, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang digeruduk para kadernya yang kecewa karena diberhentikan sebagai pengurus secara sepihak tanpa penjelasan. Sejumlah kader partai mantan pengurus DPD Nasdem Konawe, Sulawesi Utara berunjuk rasa dan berorasi di kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka usai diberhentikan tanpa alasan yang jelas sebagai pengurus DPD Nasdem Konawe. Mereka menuding adanya permainan di tubuh DPW Sultra dan juga mendesak Ketua Umum Partai Nasdem untuk mencabut SK kepengurusan yang baru dan kembali mengaktifkan SK kepengurusan yang lama. Karena pergantian kemarin yang tidak prosedural, yang kami anggap pengurus-pengurus yang baru ini adalah orang-orang yang bukan kader, bahkan ada pengurus yang masih sebagai pengurus partai lain. Inilah yang menjadi kami datang ingin menyampaikan aspirasi unek-unek kami, keluhan-keluhan kepada orang tua kami, pada kakak Surya Paloh yang kami cintai. Mudah-mudahan pada sore hari ini kakak Surya Paloh mendengar dan menyahut. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan persiapan upacara Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah rampung 80%. Presiden optimis perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Joko Widodo mengecek langsung lokasi Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dipastikan persiapan upacara Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah rampung dengan besar 80%. Tidak ada masalah yang berarti karena Presiden telah mengecek satu persatu lokasi hingga tata urutan upacara. Ditargetkan pembangunan rampung pada pertengahan Juli. Persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, sudah nggak ada masalah. Sementara itu, tahap pembangunan pertama yang masuk dalam skala prioritas seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Sementara itu, pemindahan ASN, TNI, dan Polri juga sudah masuk dalam skala prioritas utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada bulan Juli dengan syarat jalan tol dan bandara serta air telah siap digunakan.
Segala upaya dikerahkan dalam kesiapan pembangunan IKN dalam menerima kepala negara maupun pelaksanaan HUT kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Direncanakan hingga akhir bulan Juni, semua fasilitas utama di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur telah siap digunakan. Seperti fasilitas air atau instalasi air, bandara internasional dan juga jalan tol dari Balikpapan hingga Kalimantan Timur terhubung. Bulan awal Juli 2024, IKN siap menerima Presiden Joko Widodo berkantor di Penajam Pasir serta kesiapan dalam pelaksanaan HUT kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Istana Negara dan kantor Presiden di IKN akan resmi fungsional pada Juli 2024 dan dipastikan jika setiap bangunan di IKN termasuk Istana Negara dan kantor Presiden sudah tersedia listrik, air, dan internet. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono membantah adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Basuki bahkan mengaku tak mengetahui isu perampasan tanah dan malah balik bertanya kepada awak media. Pelaksana tugas PLT Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara IKN Basuki Hadimulyono merespon tudingan masyarakat sipil Kalimantan Timur terkait adanya perampasan tanah oleh pemerintah. Basuki memastikan tidak adanya tindakan perampasan tersebut dan selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk selalu mengedepankan masyarakat dalam pembangunan IKN. Bapak Presiden itu arahnya utamakan kepentingan rakyat. Itu. Ya belum tahu, saya baru ditunjuk. Ya kalau demo kan di mana-mana demo ya. Jadi saya kira saya nggak bisa jawab. Iya, kita pelajari dulu bos, gini belum apa-apa, pertanyaannya berat. Namun Basuki Hadimulyono belum memastikan apakah semua masyarakat telah dilibatkan. Dirinya masih perlu beradaptasi dengan tugas barunya sebagai PLT Kepala Otorita IKN Nusantara. Sebelumnya dalam sebuah siaran podcast Indonesian Corruption Watch, sahabat ICW menyatakan pembangunan IKN penuh dengan polemik, terutama soal perizinan dan kepemilikan tanah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dia Sitriawan, iNews melaporkan. Percepatan pembangunan dilakukan di wilayah Purwakarta. Percepatan pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tapi juga TNI dan Polri. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan percepatan pembangunan daerah di Purwakarta, Jawa Barat. Percepatan pembangunan daerah dilakukan Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sasaran pembangunan fisik dan non-fisik dilakukan antara lain pembangunan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, renovasi tempat ibadah, kegiatan keagamaan, serta penyuluhan masyarakat. Selain pembangunan fisik dan non-fisik, program ketahanan pangan juga jadi perhatian dengan pendistribusian dan operasional pompa air untuk mengairi sawah tada hujan kepada kelompok tani. Percepatan pembangunan ini disambut baik karena berbagai program langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Indonesian Youth Diplomacy menggelar gala dinner bersama sejumlah tokoh nasional serta sejumlah duta besar di Royal Glasshouse Park Hyatt, Jakarta. Acara tersebut digelar agar generasi muda dapat terkoneksi dengan para tokoh dan pemimpin global untuk Indonesia Emas 2045. Menyiapkan generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Indonesian Youth Diplomacy memfasilitasi pemuda-pemudi Indonesia terhubung dengan para tokoh dan pemimpin global pada Annual Gala Dinner 2024. Para pemuda dapat bertukar pikiran dan gagasan pada acara yang digelar di Royal Glasshouse Park Hyatt, Jakarta ini. Ketua Indonesian Youth Diplomacy Michael Victor Sianipar menekankan, Indonesia Emas 2045 bukan hanya kuat di sektor ekonomi, tapi juga SDM yang memiliki pemikiran dan perspektif global. Taiwadi sebagai NGO, kami bukan pemerintah, kami bukan terafiliasi politik, tapi kami adalah pemuda-pemuda yang ingin bisa mewujudkan Indonesia yang kuat di dalam dan juga dihormati di luar, berpengaruh di luar. Jadi kita melihat pemerintahan ke depan ini juga akan membutuhkan pemuda yang bisa mendorong Indonesia di level global.
Jadi selaras dan kita akan dukung visi pemerintah seperti itu. Indonesian Youth Diplomasi berkomitmen menyiapkan pemuda Indonesia yang berkualitas dan kompeten sehingga memiliki pengaruh di kancah global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak muda Aceh unggul hebat atau amanah mengadakan pelatihan sekaligus menggali bakat dan potensi anak muda di bidang fashion. Kegiatan bertajuk X Fashion Explore Your Passion in Fashion berlangsung di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Indonesian Fashion Chamber berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada 500 anak muda Aceh tentang lika-liku dunia fashion. Para peserta diberi materi perkembangan industri fashion, strategi menembus pasar global dengan wastra Aceh, hingga diajarkan marketing dan branding. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, khususnya dalam bidang fashion. Selain itu juga digelar pelatihan fashion bertema The Reign of Sultan untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Aceh lewat mode. Acara diawali pelatihan umum bertajuk X Fashion dan lomba desain yang dilanjutkan dengan kelas khusus untuk peserta terpilih. Mereka belajar berbagai aspek mulai dari proses menjahit hingga bagaimana produk bisa diterima oleh masyarakat. Melalui pelatihan, para desainer muda Aceh dapat semakin berkembang membawa nama Aceh di kancah fashion nasional dan internasional. Biasanya Unjuk rasa terkait kebijakan tapera dari pemerintah terjadi di Jakarta dan Tangerang. Masa menolak tapera yang dinilai akan semakin memberatkan kaum buruh. Dan kita ke informasi berikutnya, Aulia dan juga pemirsa. Pemirsa, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadi Mulyono menyesal terkait program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang ramai disorot publik karena memotong gaji pekerja. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa. Betulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai kebijakan potongan tabungan perumahan rakyat atau Tapera terus menuai polemik dari berbagai pihak. Ya, Partai Perindo menilai Tapera justru menambah penderitaan bagi rakyat yang penghasilannya semakin tergerus akibat berbagai potongan. Partai Perindo mempertanyakan kebijakan tabungan perumahan rakyat yang justru menjadi beban tambahan bagi rakyat Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Tapera justru menjadi tahapan penderitaan rakyat yang penghasilannya terus tergerus akibat berbagai potongan. Bahkan Tapera bisa menjadi peluang bagi oknum pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Tapera ini lebih arah bukan tabungan, ya kan? Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Partai Perindo menilai pemerintah seharusnya fokus kepada program rumah subsidi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka diterima keluarga jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Ya, jemaah calon haji tersebut meninggal karena serangan jantung setelah 3 hari tiba di Arab Saudi.
Sejumlah kerabat dan papan bunga berada di depan rumah warga di Kampung Keranggan Setuh, Tangerang Selatan, Banten. Ya, seorang calon jemaah haji meninggal dunia setibanya 3 hari di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah calon haji yang meninggal bernama Amarto Abdullah Samin. Dirinya berangkat berdua bersama istrinya dari Kloter 45 Embarkasi Tangerang Selatan, Banten. Saat berangkat menuju Tanah Suci, korban mendapatkan rekomendasi dari dokter jantung dirinya dalam kondisi sehat. Namun, menurut putra sulung almarhum, setelah 3 hari tiba di Arab Saudi, ayahnya terkena serangan jantung. Berdua kebetulan dia daftar dari tahun 2012, seharusnya berangkat tahun 2022. Tapi kebetulan karena ada COVID mundur 2 tahun, jadi berangkat tahun 2024. Bapak dan Ibu itu masuk di Kloter 45, rombongan 10, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kalau berangkat itu Bapak kondisi sehat, tapi namanya orang tua itu punya riwayat sebenarnya. Dan udah ada rekomendasi dokter, artinya Bapak aman dan Ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Keluarga sudah merelakan ayahanda berpulang di rumah Allah. Usai mendapatkan kabar meninggal, jenazah almarhum langsung dimakamkan di Mekah. Almarhum meninggalkan 1 istri, 5 orang anak, dan 1 orang cucu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Memiliki keterbatasan fisik tak menghalangi Rahmat, seorang tunadaksa yang dengan senang hati mengabdikan dirinya sebagai petugas haji di Arab Saudi. Inilah sosok Rahmat, pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2024. Rahmat terlahir tunadaksa, namun ia tak pernah merasa rendah diri. Senyum sumringah Rahmat menjadi ciri khas saat menyambut para jemaah calon haji Indonesia. Dengan sigap dan cekatan, Rahmat yang bertugas di bagian akomodasi memindahkan koper-koper milik jemaah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia juga memastikan para jemaah merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama berada di Tanah Suci. Walau harus menghadapi beragam karakter jemaah, namun ia tetap bersyukur dan selalu melayani mereka dengan ramah. Yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya, dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur, karena kekurangan kita sudah nampak, artinya kita bisa menghandle itu. Kekurangan kita sudah nampak, tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, keterbatasan tak menjadi penghalang penyandang disabilitas tunanetra berangkat haji. Jemaah calon haji tunanetra asal Binjai, Sumatera Utara tunaikan haji setelah 13 tahun didaftarkan haji oleh ibunya. Menyandang disabilitas tunanetra tak mengurungkan niat Putri Aura Hermawan menunaikan ibadah haji. Aura merupakan jemaah asal Binjai, Sumatera Utara yang terbilang masih muda. Wanita berusia 21 tahun ini ternyata sudah didaftarkan haji sejak usianya masih 8 tahun oleh orang tuanya. Dengan penuh haru, Ibunda Aura menceritakan antusias mereka bisa mendapatkan undangan ke rumah Allah di Arab Saudi pada tahun ini. Membesarkan Aura seperti membesarkan anak. Putranya berapa Ibu? 1. Aura buta sejak dirinya baru dilahirkan. Kasih sayang orang tuanya yang besar menjadikan Aura mampu menjadi Qoriah nasional dan juga penghafal Al-Quran. Ada yang kayak baby blues gak mau sama anaknya. Kalau mama sih enggak Kak, sama papa itu ya udah selalu sangat sayang menyayangi Aura banget, lebih masih berusaha gitu bapaknya sampai di usia berapa gitu. Sampai 11 tahun. Cuman usaha untuk aku nyembuh. Berbagai prestasi pernah diraih Aura.
Dirinya berharap Aura dan ibunya dapat menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Dari Makkah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, Naswar, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif memperingatkan jemaah haji Indonesia agar tak menunaikan ibadah haji tanpa visa haji resmi, sebab pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan baru dengan sanksi sangat berat. Di musim haji tahun 2024 ini masih banyak jemaah asal Indonesia yang kedapatan mencoba untuk menunaikan ibadah haji walaupun tak mengantongi visa haji resmi. Sebelumnya 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia asal Makassar yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. Pemerintah Indonesia pun kembali mengimbau seluruh jemaah haji agar mengikuti aturan. Selain guna menjaga hubungan baik dengan pemerintah Arab Saudi, namun juga sanksi yang diterapkan otoritas Arab Saudi cukup berat. Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Mereka sudah longgar, memberikan visa 3 bulan, memberikan multiple visa, memberikan visa ziarah menjelang puncak haji ataupun pada saat waktunya umroh, ya masih bisa umroh. Tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah, gitu kan? Harus meninggalkan Makkah. Jadi di satu sisi mereka visanya terbuka, di sisi yang lain ada aturan loh yang harus Anda patuhi. Nah, ini tolong kita jaga sama-sama. Dari Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Akibat pemadaman listrik oleh PLN Palembang, operasional Light Rail Transit atau LRT jadi terhenti. Sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun dengan berjalan kaki menuju walkway atau jalur evakuasi. Selain penumpang yang melanjutkan perjalanan melalui walkway atau jalur evakuasi, sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Para penumpang mengaku kesal lantaran sudah menunggu berjam-jam di stasiun dan membuat aktivitas terganggu. Sementara itu, menurut Kepala Stasiun LRT DJKA, terganggunya operasional LRT lantaran 9 trafo milik PT KAI mati akibat pemadaman listrik. Ya terganggu lah, saya udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam? Ya. Karena kesalahannya bukan dari PT KAI atau LRT, dari PLN, mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di LRT ini kan adanya 9 trafo tempat listrik itu kan. Nah, semuanya mati. Pemadaman listrik serentak terjadi Selasa berdampak pada seluruh sektor kehidupan warga di Kota Palembang, baik sektor pelayanan, angkutan umum, hingga lampu lalu lintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gangguan kelistrikan berimbas hingga Lampung dan Banda Aceh yang terjadi di Sumatera. Di Lampung, mahasiswa menyerbu minimarket untuk mengerjakan tugas kuliah, sementara di Aceh, peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan-ikannya mati. Hati-hati, hati-hati. Hati. Tuh ada mobil. Seluruh wilayah Lampung gelap gulita sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Akibatnya arus lalu lintas kacau dan aktivitas warga lumpuh. Sejumlah mahasiswa di kota Bandar Lampung harus memutar otak
untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan tenggat waktu yang diberikan. Para mahasiswa pun akhirnya menyerbu minimarket terdekat yang memiliki pembangkit listrik untuk mengisi daya alat elektronik penunjang kegiatan belajar mereka. Kemudian di sini cuma ingin ngecas, sekalian menjahit tugas karena dikontrakan mati sama sinyal yang kurang lah. Karena kadang-kadang di jalan dari lampu mati dari tadi siang, jadi kita inisiatif ke Indomaret buat ngecas sekalian buka. Sementara di Aceh, ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece, Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, mati karena aliran listrik pengantar oksigen terganggu. Akibat padamnya aliran listrik, kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir 3 bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen, yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Matinya ikan budidaya diperkirakan masih akan berlanjut karena pasokan listrik baru akan normal sepenuhnya esok hari. Dari Aceh Besar, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.